Selamat pagi, selamat bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema tenang dalam badai kehidupan. Didasarkan pada bacaan dari Mazmur 3 ayat 1 sampai 5. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Mazmur 3. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, Engkau melihat kami yang datang pagi ini dalam persekutuan doa pagi. Bapa di sorga, naungi kami dengan Roh Kudus-Mu, firmani kami, mampukan kami memahami firman-Mu, memahami kehendak-Mu. Tolonglah kami, Bapa di sorga, berfirmanlah, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita baca Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 5 demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang berbicara tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Itulah bacaan kita saudara-saudara. Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan merenungkannya di bawah tema tenang dalam badai kehidupan. Paham akan arti kata badai? Saya yakin kita paham. Kata yang berarti angin kencang yang dapat merobohkan pohon-pohon dan bangunan. Tetapi pagi ini kita akan membicarakan badai, bukan dalam arti angin kencang, melainkan badai kehidupan. Apa artinya? Badai kehidupan adalah ungkapan yang menyatakan tentang perkara berat dalam kehidupan. Berat secara fisik. Badai kehidupan bisa menyangkut badan yang tidak sehat. Bisa juga menyangkut yang berat, yang non-fisik. Badai dalam keadaan secara mental, pikiran yang dipenuhi hal-hal rumit. Pernah mengalami? Bagaimana reaksi kita dalam menghadapi perkara yang bagaikan badai itu? Bisa macam-macam. Tapi mari kita belajar dari Raja Daud, si pemazmur, yang menurut tema renungan kita mengalami badai kehidupan, mengalami kesukaran, kepahitan, cemoohan yang datang dari orang-orang yang melawannya. Orang-orang yang mengatakan bahwa Daud tidak ditolong oleh Allah. Saudara-saudara, benarkah ucapan orang-orang itu? Apa artinya jika tak ada pertolongan Allah bagi Daud si pemazmur itu?
Kalau tidak ada pertolongan Allah, berarti hidup Daud si pemazmur yang berat tidak tertolong. Ini yang disebut oleh tema renungan kita sebagai badai kehidupan. Jika tidak ada pertolongan dari Allah, maka hidup kita pasti berat, sulit, pahit, seperti angin kencang yang bertiup, seperti badai yang dapat merobohkan kehidupan kita. Syukur saudara-saudara, Daud tidak percaya akan ucapan orang banyak bahwa tidak ada pertolongan Allah baginya. Daud mengawali pernyataan sikapnya di ayat 4 dengan kata tetapi. Kata yang mau menyatakan bahwa keyakinannya berlawanan dengan apa yang dibicarakan sebelumnya oleh orang banyak. Daud si pemazmur meyakini bahwa Tuhan melindunginya. Dengan suara nyaring ia berseru dan Tuhan menjawabnya. Karenanya Daud tidak takut. Keyakinannya akan penyertaan Tuhan lebih besar, lebih kuat dari suara-suara yang mengatakan Tuhan tidak menyertainya. Saudara-saudaraku, pengalaman Daud ini mengajak kita untuk percaya akan pemeliharaan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Pemeliharaan Allah yang mau menyertai kita yang hidup selaku umatnya. Mintalah supaya kita yakin akan pemeliharaan dan lindungan Allah yang aman dalam hidup kita. Jangan terhasut oleh bicara orang yang mengatakan tentang Tuhan yang tidak peduli akan kita. Dalam mengalami badai kehidupan, mengalami kepahitan dan kesulitan hidup macam apapun, yakin dan tetap yakinlah akan anugerah Tuhan terhadap kita. Dalam kebersamaan dengan Tuhan, jangan khawatir. Jangan bingung jika mengalami hidup yang berat, yang sulit. Apapun yang kita alami, dalam beriman pada Allah, dengan berlindung padanya, dengan hidup di jalannya, kita aman. Tenanglah, Allah menyertai kita, menaungi dan melindungi kita, serta memelihara kita yang setia berjalan di jalan Dia. Karena itu, dalam perjalanan hidup kita, saudara-saudara, berdoalah. Berdoa minta iman yang teguh. Percaya dan berdoa untuk minta kekuatan supaya jangan digoyahkan oleh ucapan siapapun dan keadaan apapun. Badai boleh bertiup, perjalanan hidup kita boleh sulit, namun percayalah bahwa kuasa Allah yang menyertai dan menaungi kita lebih hebat, lebih kuat dari badai yang manapun.
Minta pada Tuhan kemampuan untuk menghadapi pengalaman apapun. Kemampuan untuk memilih yang baik. Minta juga Tuhan menopang kita agar kita bisa memilih yang tepat untuk kita lakukan. Dalam menghadapi kenyataan seberat apapun sebagai orang beriman, kita tenanglah. Jangan gelisah. Tidak perlu khawatir. Tapi sekali lagi kita harus minta dengan hati rendah. Minta dengan ketulusan untuk mampu dan berani memilih keputusan yang tepat. Memilih keputusan dengan tenang. Memilih untuk melakukan tindakan-tindakan bersama Tuhan. Memilih melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, minta telinga yang sanggup mendengar suara Tuhan. Mata yang mampu melihat tindakan Tuhan. Supaya dengan demikian kita sanggup memahami yang baik dari Tuhan. Maka hidup kita pasti aman. Aman sekalipun badai bertiup dengan kencang. Percaya Tuhan menolong kita. Tuhan kiranya menguatkan iman kita. Dan kita hidup tenang, damai, tidak khawatir, bersama Allah, di jalannya, dan kita akan mengalami yang indah. Amin. Saudara-saudara, semoga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk kita. Menjadi kekuatan untuk kita dalam menjalani hidup yang seringkali berubah-ubah begitu rupa. Tapi ingat, jangan khawatir, tapi tetap bersandar pada Tuhan. Saya beri kesempatan kepada kita untuk masing-masing berdoa secara pribadi sebelum kita memasuki doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan. Allah yang mengasihi kami, menaungi kami dengan berkat dan rahmat-Mu. Kami bersyukur karena sebagai orang beriman, kami boleh bergaul dengan Engkau ya Bapa, boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh mengatur sikap kami yang baik, yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh menyampaikan kebutuhan kami kepadamu. Pagi ini kami berdoa ya Bapa, topanglah kami di dalam memasuki hari ini. Mampukan kami untuk merasakan pimpinan-Mu. Dan tolonglah untuk kami hidup sebagai umat-Mu. Hidup sebagai hamba-hamba-Mu. Mampukan kami
untuk mempercayakan diri kami ke dalam pemeliharaanmu. Bapa di dalam sorga, Engkau mengenal kami teramat baik. Mampukan kami juga untuk mengenal Engkau, untuk belajar menyerahkan diri kepadamu, belajar untuk hidup bergantung kepadamu. Ya Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan kelompok persekutuan doa pagi ini ke dalam pemeliharaanmu. Mampukan kami untuk setia berdoa kepadamu. Mampukan kami untuk dengan segenap hati berharap akan campur tangan-Mu dalam segala pergumulan hidup kami. Topanglah kami hari ini di dalam kehidupan kami berkeluarga. Mampukan kami sebagai suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, untuk saling mengasihi, saling peduli, dan kami boleh bersama hidup sebagai umat-Mu. Kami berdoa Bapa, di dalam menghadapi kerja hari ini, mampukan kami bekerja dengan sukacita, bekerja dengan tulus, bekerja dengan bertanggung jawab, supaya yang baik boleh kami lakukan, yang terbaik yang dapat kami kerjakan, boleh kami upayakan. Bapa dalam sorga, tolonglah kami untuk hidup di dalam lingkungan manapun, di dalam bertetangga, di dalam pertemuan dengan siapapun. Topanglah supaya kami menjadi hamba-Mu, saksi-Mu, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Melalui hidup kami, kuat kuasa, cinta kasih, kebaikan-Mu untuk umat manusia disadari, dipahami oleh orang-orang yang bertemu dengan kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gading Indah. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di mana-mana tempat. Biarlah semua jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa khususnya juga buat Pak Beni Kurniawan yang terkena stroke. Berilah kekuatan kepada keluarga untuk mendampinginya. Berilah kepada Pak Beni hati yang tetap terarah kepadamu di dalam keadaannya yang terbatas, boleh merasakan campur tangan-Mu. Juga kami berdoa buat keluarga Pak Anton yang ditinggal oleh istrinya almarhum Ibu Lili Anton. Bapa, tolonglah supaya keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih itu boleh mendapat penghiburan, mendapat kekuatan. Topanglah kami semua ya Bapa, dengan kesadaran bahwa setiap kami sekali akan pulang, meninggalkan kehidupan di bumi ini. Karena itu mampukan kami juga memakai kesempatan hidup bersama yang Tuhan karuniakan dengan sebaik mungkin. Topang kami untuk kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk Pak Presiden dengan segala pergumulannya. Biarlah Tuhan memberkati segala yang dilakukannya, khususnya Pak Presiden yang sudah ada di penghujung tugasnya.
topanglah dia, biar yang baik boleh nampak dari kerja dan pelayanannya. Kami berdoa untuk para pejabat. Dijauhkan kiranya para pejabat dari tindakan yang salah, dari kecenderungan hidup berkorupsi. Tapi topanglah supaya para pejabat di negeri ini boleh melakukan yang baik, yang berkenan padamu. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh doa kami kepadamu. Kami menyerahkan diri kepadamu. Semua kami yang berkumpul dalam persekutuan doa pagi ini. Dekatkan kami satu dengan yang lain. Mampukan kami berdoa dengan hati yang rendah dan tulus. Sempurnakan kiranya penyerahan hidup kami. Bapa di sorga, terimalah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini persekutuan doa pagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam memasuki hari ini, dalam memasuki hari-hari ke depan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita. Berupayalah untuk kita menjadi hamba-hambanya, menjadi pengikut-pengikut Kristus, saksi-saksinya yang memuliakan nama Dia. Terpujilah Bapa di sorga, dan terberkatilah kita semua sebagai umat-Nya. Sampai ketemu dalam persekutuan doa pagi berikutnya. Amin.